Selamat pagi ibu-ibu yang di rumah maupun yang di sini. Apa kabar? Hari ini kita akan mulai ibadah online kembali dari Komisi Wanita Mahanaim. Sebelum kita beribadah lebih lanjut lagi, kita akan bawa dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi ini kami boleh beribadah kembali, kaum wanitamu yang ada di GPDI Mahanaim. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan dalam hati kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau berbagi dengan wanita-wanita yang ada di rumah, dimanapun mereka boleh berada. Mereka biarlah semua, setiap wanita-wanita yang ada dimanapun boleh menikmati hadirat-Mu, boleh menikmati kasih-Mu, boleh menikmati segala kebaikan yang Kau rasakan, yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah pada pagi ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah penebus kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan angkat pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kejaplah dan lihatlah
mendengar puji-pujian yang indah dari Komisi Wanita Mahanaim di tempat ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, apa kabar ibu-ibu semua? Siapapun kita yang pagi hari ini boleh menyaksikan kabar sukacita ibadah online dari Komisi Wanita Mahanaim yang ada. Biarlah pagi ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk kembali diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang pastinya menjadi peneguhan, menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Ya, ketika Tuhan rindu supaya kita benar-benar menghasilkan buah-buah yang indah, buah-buah rohani kehidupan kita, biarlah kita mau belajar daripada firman Tuhan apa yang harus kita lakukan. Mari sama-sama kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga. Kita lihat ayat di sini mulai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Ayat yang kelima, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Ayat yang keenam, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah sosok yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus yang menjadi juru selamat umat manusia. Jadi berita pertobatan bukan hanya ada di dalam perjanjian baru, tetapi semenjak zaman dari nabi-nabi, semenjak zaman dari perjanjian lama, bahwa berita pertobatan itu sudah ada dan digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Jadi kita benar-benar belajar hari ini bagaimana Yohanes menyampaikan khotbah tentang pertobatan itu. Ini adalah suatu hal yang serius, bahwa buah pertobatan itu harus nampak dalam kehidupan kita. Karena buah pertobatan ini menghasilkan keselamatan hidup yang kekal di dalam Yesus. Digambarkan bagaimana tadi di ayat-ayat yang kita baca, bahwa setiap lembah akan ditimbun, jalan yang tadinya berliku-liku menjadi jalan yang baik, tadinya jalan yang rusak menjadi jalan yang bisa dilewati. Ya, sebagai kita untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Ini menggambarkan bagaimana benar-benar harus kita persiapkan kondisi hati kita di dalam kita meresponi setiap anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, puji Tuhan. Kalau di dalam ayat yang ke-9, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Tentu ini bukan menjadi hal yang kita harapkan. Ketika hidup kita tidak menghasilkan buah, kita bertumbuh tetapi tidak ada buah, dan akibatnya kita dikatakan ayat ini ditebang dan dibuang ke dalam api. Tidak ada lagi gunanya, bahkan mendapatkan hukuman karena kita tidak hidup di dalam keselamatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang menghasilkan buah benar-benar harus kita lakukan. Amin. Harus menjadi prioritas kita, hal yang penting yang harus kita lakukan. Walaupun mungkin ibu-ibu boleh katakan, saya sudah menghasilkan buah, saya sudah menjadi berkat dengan banyak hal yang ibu-ibu bisa lakukan. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita pagi ini mengingatkan kita untuk lebih lagi kita mengoreksi setiap keberadaan hati kita. Ini digambarkan di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13. Bagaimana benar-benar di sini diceritakan tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Di ayat yang ke-6 ya, bahwa di sini dikatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya
Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ternyata pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya ini tidak menghasilkan buah. Sampai di ayat selanjutnya dikatakan sudah 3 tahun pohon ini tertanam di kebun anggur ini, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan dikatakan kalau sampai tidak menghasilkan apapun, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jadi benar-benar Tuhan Yesus lewat perumpamaan ini ingin mengajak kita sebagai umat-umat pilihannya untuk benar menghasilkan buah supaya hidup kita tidak percuma, tetapi hidup kita menjadi hidup yang berarti. Di ayat yang ke-8, apa yang dikatakan oleh pengurus kebun anggur ini? Ini yang menjadi poin dan perhatian kita pagi ini. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah ia." Jadi ada satu yang diusahakan, ada satu hal yang dikerjakan oleh pengurus kebun anggur ini supaya benar-benar pohon ara ini boleh berbuah. Dia akan mencangkul, dia akan memberi pupuk. Apa gambaran dari perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan pagi ini kepada kita? Untuk kita boleh menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah rohani, di mana hidup kita tidak menjadi percuma, tetapi kita boleh berguna, bermanfaat bagi siapapun. Yang pertama adalah koreksi keberadaan hati kita. Tujuan Tuhan datang tadi di dalam pertobatan, berita pertobatan dari Yohanes Pembaptis adalah untuk keselamatan. Nah, tentu kita sebagai umat-umat percaya kita mau tetap tinggal di dalam keselamatannya yang daripada Tuhan dengan memberikan hidup yang berbuah. Pengurus ini memberi pupuk, ya, berarti bagaimana kita menyadari keberadaan hati kita. Apakah benih yang digambarkan oleh firman Tuhan, yang digambarkan adalah firman Tuhan itu benar-benar bertumbuh di dalam hati kita? Ya, kita ingat cerita tentang seorang penabur di dalam Matius pasal yang ke-13. Ada 4 jenis tanah yang ada. Yang pertama, benih itu tumbuh di pinggir jalan, tetapi tidak bertumbuh karena diambil oleh kuasa jahat, kuasa gelap. Dan yang kedua, benih itu tumbuh di tanah yang berbatu-batu, akarnya tidak kuat sehingga ada penganiayaan, ya, orang ini menjadi lemah, tidak menghasilkan buah. Dan benih yang ketiga tumbuh di tengah-tengah semak duri, di mana ada kekhawatiran, kecemasan akan kehidupan ini, benih ini juga tidak akan tumbuh. Dan yang keempat, benih ini yaitu digambar yang melambangkan tentang firman Tuhan. Ketika jatuh di tanah yang baik, benih ini menghasilkan buah-buah yang indah. Di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi benar-benar ketika benih ini tumbuh di dalam hati kita, benih firman Tuhan ini tumbuh di dalam hati kita yang baik, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari, siapapun kita pagi hari ini yang boleh menikmati firman Tuhan, kita mau tetap hidup di dalam kuasa daripada penyertaan Tuhan. Biarlah kita kembali koreksi keberadaan hati kita. Sudahkah kita boleh dengan sungguh-sungguh memperhatikan setiap firman Tuhan? Sudahkah benar-benar firman Tuhan tertanam di dalam hati kita? Di ayat tadi, di dalam Lukas 13 tadi, ayat yang ke-9, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah ia. Ini pengertian yang kedua. Selain kita koreksi hati kita, ternyata senantiasa
Ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk benar-benar kita menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah rohani yang indah. Ada satu waktu, ada satu masa, ada satu hal kesempatan yang Tuhan berikan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, mari kita baca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah kerinduan dari Tuhan kita sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin banyak di antara kita yang Tuhan tidak lalai, sepertinya Tuhan lalai menepati janjinya. Tetapi Tuhan begitu panjang sabar terhadap kita. Benar-benar Dia menanti apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan untuk Tuhan. Karena Tuhan rindukan supaya jangan ada yang binasa, tetapi semua boleh berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Allah yang kita sembah, Dia Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi kita. Biarlah kita respon panjang sabar Tuhan. Mungkin hari ini kita masih dalam kehidupan yang jauh dari kehendak Tuhan, yang belum ada di dalam pertobatan. Kita masih menikmati kesenangan dunia, masih hidup di dalam dosa. Ingat bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita, tidak ingin ada umatnya yang binasa. Oleh sebab itu di dalam kitab Roma katakan, Roma pasal yang kedua di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima dikatakan bunyi firman Tuhan. Roma pasal kedua ayat yang keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi walaupun mungkin Tuhan juga begitu mengasihi kita, begitu menyayangi kita, tetapi kita jangan anggap remeh, jangan anggap sepi kemurahannya. Tapi kita benar-benar harus hormati apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Ayat yang kelima, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ternyata ketika setiap orang yang mungkin tidak merespon firman Tuhan dengan hidup semaunya, dengan hidup jauh dari pertobatan, ketika diperiksa adalah bagaimana dia mengeraskan hatinya. Dia tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Dia tidak mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Mungkin suara Tuhan begitu jelas lewat hati nurani kita menegur kita ketika kita berbuat salah, berbuat dosa. Tetapi kita mengabaikan hal itu. Jangan sampai hal itu terjadi. Jangan anggap sepi, jangan anggap remeh setiap kemurahan Tuhan. Karena Tuhan rindukan senantiasa kita hidup di dalam pertobatan. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, siapapun kita pagi hari ini, mari kita mau terus hidup untuk senantiasa memeriksa keberadaan kita, hati kita. Jangan kita mengeraskan hati kita, ya, sampai benih itu tidak menjadi bertumbuh di dalam kehidupan kita semua. Karena firman Tuhan itulah yang membuat kita menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Puji Tuhan, biarlah benar-benar kehidupan kita didasari oleh setiap firman Tuhan.
oleh setiap perkataan Tuhan, oleh setiap kebenaran dari firman Tuhan. Tidak ada yang lain yang lebih penting dari firman Tuhan ini adalah suaranya Tuhan yang menuntun hidup kita kepada hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini siapapun kita, mari kita mau kembali untuk tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita mau tetap hidup menggenapi setiap firman Tuhan. Berikanlah hati yang lembut, yang lemah lembut ketika kita mendengar firman Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan itu berlalu begitu saja, tetapi benar-benar menjadi rema. Dan firman Tuhan ini boleh mempengaruhi setiap kehidupan kita, mempengaruhi pikiran kita, sikap kita, tindakan kita. Disitulah kita akan menghasilkan buah-buah rohani yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya rindu kita semua untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman, karena masih ada kesempatan sekarang Tuhan berikan kepada kita. Mari kerjakan dengan penuh tanggung jawab, kerjakan dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kita, telinga kita selalu rindu untuk mendengar dan diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Taruhlah rasa haus kepada firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan karena kita rindu kehidupan kita diisi sepenuhnya oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh ibu-ibu Komisi Wanita Mahanaim. untuk hidup mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tertanam di dalam hati kita menjadi benih yang bertumbuh dan bahkan menghasilkan
buah-buah yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga kita mengerti segala rencana dan kehendak Tuhan bagi kita, sehingga bumi ini penuh dengan kemuliaannya. Mari ibu-ibu yang diberkati, baik ibu-ibu yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan firman Tuhan, menikmati firman Tuhan pagi ini, mari kita akan berdoa, kita terus minta Tuhan senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini yang bisa kami lakukan, kami berikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Bapa di surga, biarlah berikanlah kepada kami pada pagi ini hati yang lemah lembut, hati yang mau selalu dikoreksi, hati yang selalu mau untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga benar-benar seluruh kehidupan kami boleh memancarkan akan setiap kehidupan yang menyenangkan Tuhan, bahkan menghasilkan buah-buah yang indah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, bukan dengan kuat kami, tetapi karena kuasa-Mu, karena Roh Kudus-Mu yang akan terus menolong, memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu termaterai dalam kehidupan kami semuanya. Taruhlah rasa haus, rasa rindu akan firman-Mu. Jauhkan dari kami hati yang keras, tetapi biarlah hati kami boleh memiliki hati yang lembut untuk diisi dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh kaum wanita-Mu, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, dimanapun berada. Biarlah ada buah-buah yang indah yang bisa kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami jadi berdampak, hidup kami jadi berguna, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, ibu-ibu, kita semua sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi berkat rohani bagi setiap kita semua. Terima kasih Ibu Desi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, dan juga Ibu Linda yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian. Dan yang menjadi pengumuman, kita akan bersama-sama kembali beribadah dalam ibadah kaum wanita di tempat ini. Kita akan melaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober jam 4 sore, sekali lagi ya di tempat ini, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mari kami mengundang ibu-ibu semua untuk boleh bergabung bersama-sama, kita akan menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Dan saya mengucapkan sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua. Salam sukacita.